Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Husna Farina Febrianti dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian slow learner. Nah, slow learner adalah anak yang mempunyai kemampuan kognitif di bawah rata-rata atau lambat belajar. Nah, anak slow learner ini memiliki prestasi yang lebih rendah di bawah anak yang normal pada umumnya. Hal tersebut dapat terjadi di salah satu bidang akademik atau di seluruh bidang akademik. Anak lambat belajar memiliki IQ 70 sampai dengan 90. Namun, secara fisik dan pergaulannya, anak slow learner tidak memiliki perbedaan yang spesifik antara anak normal pada umumnya. Anak slow learner ini pun membutuhkan waktu yang lebih lama dan intensitas atau berlatih yang lebih banyak ketimbang anak pada umumnya terhadap materi-materi pembelajaran dan latihan-latihan tertentu. Dalam beberapa hal, anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, keterlambatan merespon rangsangan, dan kemampuan untuk beradaptasinya kurang. Kemudian, karakteristik anak slow learner. Karakteristik anak slow learner berdasarkan Bala dan Rao dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kognitif bahasa, auditory, perseptual, dan visual motori. Yang pertama, karakteristik kesulitan belajar kognitif. Anak mempunyai waktu belajar yang lebih lama dan sulit memahami pelajaran-pelajaran yang sudah ia pelajari. Dan anak tersebut lebih mudah mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak daripada hal-hal yang bersifat konkret. Dan yang kedua, karakteristik masalah yang berkaitan dengan bahasa. Anak itu lebih mudah membaca di dalam hati ketimbang membaca dengan suara. Dan yang ketiga, karakteristik masalah auditory perseptual meliputi ketika didikte anak tersebut mengalami kesulitan dalam menulis, entah itu ada kata yang tertinggal atau kata-kata yang ditulisnya banyak typo. Dan anak tersebut ketika diberi pertanyaan dia berpikirnya lambat untuk menjawabnya, dan kadang dia juga menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan. Keempat, karakteristik masalah visual motori. Anak slow learner ini merasa kesulitan dalam menentukan warna, bentuk, dan ukuran, serta sulit mengingat-ingat kembali sesuatu objek yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tulisannya pun cenderung jelek lah, kurang bagus, kurang rapi, atau bisa disebut dengan jelek. Dan yang kelima, karakteristik masalah sosial dan emosi. Nah, mencubit atau melakukan hal-hal yang menarik baginya adalah salah satu karakteristik anak slow learner ini. Dan ia pun suasana hatinya mudah berubah-ubah atau kemudian, dan ia antisosial dan emosinya pun di bawah harapan. Sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ulun Lukman Hakim. Di sini Ulun akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan juga karakteristik dari anak slow learner. Dan di sini Ulun akan menjelaskan mengenai perkembangan dan juga faktor penyebab dari anak slow learner. Langsung saja, yaitu perkembangan. Di sini ada perkembangan kognitif pada slow learner. Menurut Piaget, anak berkembang dengan frekuensi yang sama, tetapi terjadi perbedaan perkembangan pada proses kecepatan. Perkembangan kognitif ini dikelompokkan menjadi 4 tahapan menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu ada tahap 0 sampai 2 tahun tahapan, dan yang kedua yaitu tahap usia 2 sampai 7 tahun. Ini merupakan tahapan praoperasional. Kemudian yang ketiga yaitu 7 sampai 11 tahun. Ini merupakan tahapan konkret operasional, dan selanjutnya yaitu tahap 11 sampai
15 tahun ini merupakan formal operasional. Ya, jadi usia siswa lambat belajar itu adalah sekitar usia 7 sampai 8 tahun lebih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa usia 8 tahun itu merupakan usia transisi dari operasional konkret menuju tahapan operasional formal. Tahapan operasional konkret ini dimulai antara usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan operasional konkret, anak belum bisa berpikir abstrak, jadi membutuhkan benda konkret dalam pemahamannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab anak slow learner. Jadi teman-teman, penyebab anak slow learner ini secara umum ada dua ya. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dari dalam ya, baik karena hereditas ataupun juga karena faktor genetik ya. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, bisa karena lingkungan ya. Jadi itu secara umumnya penyebabnya. Adapun menurut Nani, Triani, dan Amir ini menjelaskan bahwa penyebab anak slow learner itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu ada faktor prenatal, faktor sebelum lahir, dan faktor genetik ya, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu faktor biologis atau faktor biologis non keturunan. Kemudian yang ketiga faktor saat proses kelahiran natal ya. Dan yang keempat yaitu faktor setelah lahir atau postnatal. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yakni bagaimana cara penanganan anak slow learner. Nah, jadi ada beberapa cara. Secara umum ada 4 cara, yakni dengan terapi. Yang pertama ada terapi bermain. Terapi bermain, kenapa terapi bermain? Karena pada dasarnya manusia itu suka yang namanya bermain. Mereka akan merasa senang jika sedang bermain. Nah, terapi bermain ini disebut dengan psikoterapi yang dapat mengatasi masalah sosial, bahasa, dan juga motorik. Nah, terapi yang kedua yakni terapi perilaku. Apa sih tujuan dari terapi perilaku ini gitu? Jadi tujuannya untuk melatih kebiasaan atau perilaku baru dengan mengubah lingkungan dengan proses kognitif dan juga emosional. Nah, yang ketiga ada terapi keluarga. Terapi keluarga. Kenapa terapi keluarga? Karena keluargalah yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan si slow learner ini gitu. Jadi anak yang lamban belajar atau slow learner itu sangat membutuhkan bantuan dan juga dukungan atau support dari keluarganya. Jadi mereka bisa dikatakan bergantung dengan keluarganya. Terus yang keempat yakni ada terapi lain. Contohnya terapi renang dan juga okupasi terapi seperti itu. Nah, selain penanganan dengan cara terapi, slow learner ini juga sangat bergantung perkembangannya dengan strategi pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mengatasi slow learner ini gitu. Jadi tergantung bagaimana pendidiknya atau pengajarnya melakukan atau memilih strategi belajar untuk si slow learner ini. Nah, berikut ada beberapa penanganan terhadap anak slow learner yang ideal. Yang pertama ada pengulangan isi materi dalam penguatan kembali melalui aktivitas praktek. Jadi, slow learner ini tidak cukup hanya dengan teori, tapi lebih mudah memahami dengan yang namanya praktik agar dia lebih gampang gitu untuk memahaminya. Nah, yang kedua ada pembimbingan secara individual atau privat. Jadi mereka sangat membutuhkan itu karena dengan bimbingan individual atau privat mereka menjadi lebih terfokus. Si pengajar lebih fokus dengan si slow learner ini, begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada waktu penyampaian materi pelajaran itu tidak panjang dan juga tugas lebih sedikit gitu daripada anak yang biasa. Terus yang keempat, membangun pemahaman dasar mengenai konsep baru lebih penting daripada menghafal dan mengingat materi. Jadi lebih baik membuat si slow learner ini paham dengan konsepnya daripada harus menghafal dan mengingat materi yang
panjang seperti itu. Yang kelima, demonstrasi atau peragaan dan pertunjukan visual lebih efektif dibanding verbalisasi. Jadi seperti yang pertama tadi, mereka lebih suka atau lebih gampang memahami lewat praktik daripada hanya perkataan, seperti itu. Yang ketujuh, jangan memaksa anak berkompetisi dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Jadi jangan perlakukan sama gitu, maksudnya tidak juga membeda-bedakan, tapi mereka ini spesial, anggap mereka ini spesial dan berikan pelayanan yang lebih daripada anak biasanya, seperti itu. Yang kedelapan, ada pemberian tugas terstruktur dan konkret. Jadi jangan berbeda-beda gitu tugasnya, ada tugas 1, tugas 2, jadi terstruktur, tersusun rapi, seperti itu. Yang kesembilan, berikan kesempatan kepada anak untuk bereksperimen dan praktik langsung, seperti itu. Seperti misalnya bagaimana cara membuat tahu, misalnya seperti itu, bagaimana cara berwudu. Nah, terus yang ke-10, kaitkan materi tersebut dengan materi yang telah dipahaminya sehingga familiar untuknya. Jadi menyambungkan satu materi dengan materi yang bisa disambungkan, seperti itu, supaya dia itu lebih gampang lah memahaminya. Oh seperti ini, oh seperti itu gitu. Yang ke-11, ada instruksi yang sederhana memudahkan anak untuk memahami dan mengikuti instruksi tersebut. Jadi misalnya memberikan perintah gitu ya, kalau membuat tugas ya dengan jelas gitu disampaikannya dengan singkat, jadi mereka tidak salah paham. Terus yang ke-12, ada berikan dorongan kepada orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anaknya di sekolah. Nah, jadi orang tua gitu, keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar si anak slow learner ini gitu. Yang terakhir, ada mengetahui gaya belajar masing-masing anak didik. Jadi kan setiap individu itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.